Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Hanifidin wa hatufillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karangan dari Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria yang dikenal dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis dari jalan sahabat Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam atau beliau Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita tentang suatu kejadian tatkala beliau sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, yang tidak ada yang tahu di antara kami siapa yang datang tersebut. Yang orang ini datang langsung duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan kedua tangannya ke pahanya. Ini menunjukkan bahwa orang ini mengajari para sahabat bagaimana adab dan dalam menuntut ilmu, adab di dalam belajar. Kemudian orang ini ternyata adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bashar, bentuk manusia yang sempurna. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis itu bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Umar, tahukah engkau siapa siapa yang bertanya? Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum amra dinikum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kepada kalian. Berarti di sini Nabi SAW mengkabarkan bahwa hadis ini telah menerangkan bahasan-bahasan pokok-pokok agama, yang mana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam adalah pokok agama. Maka Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat,
la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah pintu daripada Islam, pondasinya Islam. Kemudian wa iqamus shalah, menegakkan salat. Salat merupakan tiang daripada agama. Wa tu'tiyaz zakah, wa tasum Ramadan. Ya, puasa Ramadan adalah perisainya dalam agama. Wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Kau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, ini pondasi yang pertama dalam agama. Ya. Kemudian Jibril kembali bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya, ini pondasi yang kedua dalam agama, masalah iman. Kemudian yang ketiga, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan, derajat yang paling tinggi. Islam, iman, dan ihsan. Ini merupakan tingkatan-tingkatan agama kita, agama Islam. Ya, ini merupakan pokok dari agama. Maka insyaallah kita masih membahas dari pertanyaan yang kedua, yaitu ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Insyaallah di sini kita akan membahas tentang keimanan kita kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita mengimani para malaikat ini? Ya, tujuannya supaya kita punya rasa takut kepada Allah. Bahwasannya ketika kita tidak bersama siapapun, tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada yang mengetahui, bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat, mengetahui, mendengar, dan juga di sana aja ada malaikat yang mencatat. Maka ketika kita mengetahui, mengimani ada malaikat, maka akan ada rasa takut, ada rem. Ya, ada rem di dalam kita melakukan suatu kemaksiatan. Kemudian buah daripada kita mengimani malaikat ini, supaya kita punya suatu kebahagiaan. Karena walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang menyaksikan, walaupun tidak ada yang memuji ketika kita beramal soleh, di sana ada Allah yang melihat, Allah yang menyaksikan, dan di sana juga ada para malaikat yang mencatat. Kemudian daripada keimanan kita kepada Allah, kepada para malaikat itu adalah bahwasanya kita ingin ketika beramal soleh, kita ingin mendapatkan doa daripada malaikat. Karena malaikat itu ketika kita berada dalam suatu kebaikan, maka mereka mendoakan. Dan doa para malaikat itu, ya, Allah pasti dengar dan Allah pasti kabulkan. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan buah daripada keimanan kita kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-malaikatu, malaikat ini adalah jamak dari malak.
Kalau satu malaikat namanya malakun. Kalau banyak malaikat namanya al-malaikah. Al-malaikah itu artinya dua lebih malaikat. Para malaikat artinya. Apakah malaikat itu? Malaikat itu adalah alam. Dia bagian daripada alam ini. Bagian daripada alam. Ya, dia adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah alam. Ya, sebagaimana kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, penguasa alam, pencipta alam, pengatur alam, pemilik alam. Iya. Malaikat adalah bagian daripada alam tersebut. Malaikat adalah bagian daripada alam tersebut. Alam ghaibiyun, makhlukun. Dia adalah alam yang ghaib. Alam yang ghaib. Ya. Alam ini ada dua ya. Ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat. Perkara yang ghaib. Apa itu perkara yang ghaib? Apa perkara yang ghaib? Hah? Apa perkara yang ghaib itu? Gak kelihatan. Apa? Perkara yang ghaib? Ya, perkara yang ada tapi tidak bisa kita saksikan, tidak bisa kita lihat. Ini namanya perkara yang ghaib. Nah, perkara yang ghaib ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bentuk yang pertama dari buah daripada iman atau keimanan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang-orang yang bertakwa itu? Apa kelanjutan ayatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Perhatikan di sini. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala jadikan bentuk orang yang beriman yang bertakwa itu adalah dia percaya kepada perkara-perkara yang ghaib. Karena beriman dengan perkara yang ghaib itu tidak mudah. Tidak gampang. Butuh betul-betul dia harus memanajemen hatinya. Iya. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang syahadah, yang nampak, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, itu mudah kita percaya. Kita percaya kepada apa? Rasul. Kita percaya kepada apa? Kitab. Tapi percaya kepada perkara-perkara yang ghaib, ini tidak semua orang diberikan hidayah dan diberikan walaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi malaikat itu adalah alam, berarti bagian daripada ciptaan Allah. Ghaibiyun, yang tidak bisa dilihat, perkara makhluk yang ghaib. Makhlukun, dia adalah makhluk. Berarti malaikat itu apa? Makhluk. Kalau malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah, bagian daripada alam ini, perkara yang tidak tampak, maka ya tugas kita adalah tidak boleh memberikan sesuatu ibadah pun kepada mereka. Sehingga para malaikat itu abiduna lillahi ta'ala. Mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas pokok para malaikat itu adalah apa? Beribadah. Ya, tugas pokok. Dan para malaikat itu tidak ada yang membangkang.
Tidak ada yang membangkang. Ini keutamaan daripada para malaikat. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang murni baik. Karena ciptaan Allah itu ada 3 macam bentuk. Ada yang murni baik, ada yang murni buruk, ada yang campuran. Kalau murni baik, apa contohnya? Para malaikat. Para malaikat itu semuanya mereka beribadah kepada Allah tanpa letih, tanpa bosan, tunduk patuh kepada semua perintah Allah. Para malaikat. Demikian juga surga. Surga itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah baik. Diperuntukkan untuk kebaikan. Kalau murni buruk, apa? Contohnya? Neraka. Yang kenapa neraka itu ciptaan Allah yang murni buruk? Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung darinya. Kan begitu. Ada yang orang berharap. Ada orang yang berharap, ya Allah, nggak apa-apa deh aku masuk nerakamu. Gitu. Ada ya? Ada. Itu berarti orangnya. Kan kita, itu bukan perintah Allah. Ini Allah yang merintahkan Rasul. Wa na'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadaku dari neraka. Kata Nabi, barang siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka, qalatin nar, neraka berkata, ya Allah, lindungi dia dariku, karena dia berlindung kepadamu dariku. Berarti salah satu bentuk ciptaan Allah yang buruk adalah neraka. Apalagi? Syaitan. Syaitan, sifat syaitan. Maka kenapa syaitan itu buruk? Kita berlindung kepada Allah darinya. Iya kan? Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan untuk berlindung darinya, berarti apa? Keburukan. Iya. Berarti ciptaan Allah itu ada murni baik, surga. Kenapa surga itu murni baik? Karena kita diperintahkan untuk apa? Meminta kepadanya. Ciptaan Allah yang ketiga adalah ada kebaikannya, ada keburukannya, campuran. Apa contohnya? Manusia. Dari mana kita tahu bahwasanya manusia terkadang baik dan kadang buruk? Imannya naik turun. Dari mana kita tahu bahwasanya manusia itu terkadang punya sifat baik, punya sifat buruk? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu buruk semua. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dari mana? Dari perbuatannya. Perbuatannya ada yang baik, ada yang buruk. Salat itu baik, ya kan? Apalagi mencuri itu buruk kan gitu. Iya. Antum dulu ketika menikah, ketika antum sudah akad, saya terima nikahnya, gitu kan? Ketika antum menemui istri antum baca doa nggak untuk memegang ubun-ubunnya? Iya. Baca doanya, ya kan? Ada yang nggak baca? Yang sudah menikah? Lupa. Iya sekali. Bisa diulang ke yang kedua kali, nggak apa-apa. Iya pahala ya. Seri kedua ya? Iya, seri kedua. Ya. Nah, ibu-ibu mulai puasa. Iya. Kan kalau kita berdoa, ya ketika kita bertemu dengannya, lalu kita pegang ubun-ubunnya, apa kita doain? Doa apa kita? Allahumma, lupa. Nanti dihafalkan lagi. Sekali. Jangan itu 4 kali loh sunahnya seumur hidup. Astagfirullah. Allahumma inni as'aluka khairaha. Iya. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan wanita ini. Wa khairama jabaltaha alai. Dan kebaikan yang telah engkau tanamkan kepada wanita ini. Berarti wanita ini, manusia, itu punya kebaikan yang kita minta kepada Allah. Punya tabiat baik dia. Kedua, kelanjutannya,
Wa a'udzubika min syarriha. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma jabaltaha alai, dan keburukan dari apa yang telah engkau tanamkan kepada wanita ini. Nah, ini ketika ada kebaikan kita memohon kepada Allah, minta kepadanya. Ketika ada keburukan kita berlindung darinya. Nah, ini manusia berarti apa? Campuran. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Malaikat semuanya baik. Karena di antara mereka semua itu apa? Mereka semuanya abiduna lillah. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'indahu, kata Allah. Dan ya, yang ada di sisinya, la yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak pernah bersombong dari beribadah kepadanya. Wala yastahsirun, dan juga mereka tidak pernah letih, bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka semua para malaikat itu yusabbihuna, yusabbih bertasbih, ya, mengucapkan tasbih malam dan siang, la yafturun, tidak pernah bosan. Kita kalau bertasbih nggak pernah bosan atau kadang-kadang bosan atau bosan? Nah, jawab sendiri ya. Baik, ini para malaikat. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyati syai'un. Para malaikat itu tidak punya kekhususan rububiyah. Apa maksudnya? Rububiyah itu apa sih? Iya, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai, kan gitu. Nah, malaikat tidak punya sedikit pun. Jangan diyakini malaikat yang memberikan rizki. Ya malaikat Jibril, berilah aku rizki. Enggak. Ya malaikat Mikail, jangan matikan aku dulu. Mikail ya, malaikat maut. Ya malaikat maut, jangan matikan aku. Enggak. Enggak boleh, kita itu urusan Allah. Yang memberikan rezeki itu adalah hak Allah, yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah urusan Allah, bukan tugas daripada bukan haknya para malaikat. Tugas mereka memang kayak gitu ya. Tugas mereka mencabut nyawa, tugas malaikat. Tapi atas perintah Allah. Membagikan rezeki, tugas para malaikat. Menurunkan hujan, membagi hujan, tugas para malaikat. Tapi apa? Tapi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti para malaikat tidak punya kekhususan rububiyah sedikit pun. Kalau kita yakini bahwa para malaikat tidak punya kekhususan rububiyah, kita tidak meyakini para malaikat itu menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menghidupkan, yang mematikan, berarti kita tidak boleh mengibadahi para malaikat. Tidak punya apa? Kekhususan dalam uluhiyah. Itu artinya. Berarti kita tidak boleh berdoa kepada malaikat. Boleh? Boleh nggak kita beribadah kepada malaikat, berdoa kepada malaikat? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada malaikat? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Sedang kita tahu bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang paling suci, ciptaan Allah yang paling baik, kan begitu? Tidak ada keburukan pada mereka. Ini saja tidak boleh kita mintai doa. Ini saja kita tidak boleh kita berikan ibadah kita kepadanya. Apalagi kepada makhluk selain mereka. Manusia. Manusia kok dimintai orang yang telah mati. Yang manusia itu punya sifat apa tadi? Terkadang baik dan terkadang buruk, kan begitu. Ini makhluk yang Masya Allah, yang suci, yang murni baik, tidak boleh dilarang oleh Allah. Apalagi makhluk selain mereka. Baik. Kemudian wa khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan mereka dari apa? Nur, cahaya. Ya, kalau jin dari api. Kalau manusia dari tanah. Ya. Kalau syaitan dari apa syaitan? Tergantung, bisa dari api, bisa dari tanah, kan gitu. Paham? Paham maksudnya? Syaitan itu bukan apa? Bukan makhluk, tapi dia sifat yang melekat pada dua makhluk ini. Bisa pada jin, bisa jadi pada manusia. Ya, minal jinnati wan nas.
Setan itu bisa berupa manusia. Loh, setan berarti manusia itu bisa menjelma sebagai seorang setan. Iya. Kapan? Ketika dia membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya, wahum adadun katsirun. Mereka itu memiliki jumlah yang banyak. Jadi kalau kita di SD dulu diajarin, berapa jumlah malaikat anak-anak? 10 Pak Guru. Betul. Betul apa salah? Iya. Kan gitu dulu diajarin. Ternyata kalau kita belajar, oh, mereka itu banyak. Kalau 10, Masya Allah. Ya, 10. Nanti ada malaikat yang berkeliling di sekitar pengajian. Ada malaikat yang kata Nabi SAW ketika Nabi Isra wal Mi'raj ke langit, kata Nabi, "Urfi'a lahul baitul ma'mur fis sama'i." Aku mengangkat kepalaku dan melihat di Baitul Ma'mur. Itu apa? Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Salat di dalamnya itu malaikat berjumlah 70.000. Sab'una malah. Sab'un 70 alif, 70.000 di Baitul Ma'mur fis sama. Kata beliau, idza kharaju, ketika sudah salat mereka ini keluar, tidak masuk lagi, masuk yang lainnya. Tiap hari begitu sampai sekarang. Kalau kita misalnya masuk daurah ke Masjid Istiqlal, sholat di situ, keluar nggak masuk lagi, masuk yang lainnya terus. Tidak usah dibayangkan. Perkara yang gaib bukan apa perkara yang dikhayalkan. Gimana ya, Nah, imani saja. Stop. Kalau kita membayangkan perkara yang gaib nggak bakal nyampe. Karena ini bukan ruang khayalan. Kalau antum punya istri boleh berhayal, karena itu perkara yang gaib. Nanti aku kalau punya istri gini, enggak apa berhayal, lagi bujang-bujang. Nanti kalau sudah punya istri satu, nanti enggak apa berhayal. Kalau istri dua gimana nanti ya, rumahnya dipanjang, rumahnya di satu diteluk, kayak gitu kan? Enggak apa-apa, itu syahada. Perkara yang gaib jangan sama sekali, nanti bahaya. Berhayal dan perkara yang gaib, enggak nyampe akalnya, nanti apa? Syaitan masuk. Nah, jadi terukir apa? Membayangkan itu malaikat itu seperti ini. Berbahaya. Kemudian iman kepada para malaikat itu ada 4 cakupan. Ada 4 cakupan. Ini bentuk-bentuk keimanan kita kepada para malaikat. Ini harus kita betul-betul pahami ya, supaya kita yakin malaikat itu ada. Biar juga keimanan kita kepada malaikat itu benar. Ya, 1, al-imanu biwujudihim. Kita yakin bahwa para malaikat itu ada. Yakin. Dari mana kita tahu bahwasanya para malaikat itu ada? Dari mana? Dari mana? Antum yakin malaikat di sini ada? Sedang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Masya Allah, seandainya antum bisa melihat para malaikat yang bertebaran di sekeliling kita, Masya Allah, mungkin tidak bakal ada yang mau melihat ya, makhluk tersebut. Gimana coba? Rasulullah SAW itu pernah melihat bentuk malaikat Jibril asli. Kata Nabi SAW bahwa malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Jangan bayangkan burung Garuda gitu ya, burung apa gitu. 600 sayap. Satu sayapnya itu sudah ketika kita ngelihat ke ufuk, tidak bisa ngelihat, tertutupi sudah. Satu sayap menutupi pandangan kita ke langit. Ini 600 sayap. Ini satu malaikat. Bagaimana kalau tidak terhingga jumlahnya malaikat? Masya Allah. Agungnya satu makhluk ini saja menunjukkan agungnya yang menciptakan. Ya, Masya Allah. Para malaikat ada dari mana kita tahu? Dari kabar dari Allah, kabar dari Rasulnya. Ya, kabar. Yang itu semua wajib kita tetapkan, wajib kita imani. Ya, mereka itu ada. Kemudian yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minhum bismihi.
kita meyakini dari mereka bahwa mereka itu punya nama. Ya, punya nama. Kita tetapkan bahwa mereka punya nama, ya, dari siapa? Siapa yang mengkhabarkan nama mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Adapun yang kita tidak tahu nama mereka, ya kita imani saja, tidak usah kita cari-cari. Paham? Masya Allah, kita menghafal 99 nama Allah saja nggak hafal, ya enggak? Bagaimana kalau ribuan malaikat ini Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan bagi kita untuk menghafalkannya? Gimana? Ini 10 malaikat aja terkadang ketukar-tukar, ya kan? Iya. Ada yang salah-salah juga. Bagaimana kalau semua malaikat ini Allah perintahkan untuk hafalkan? Insyaallah. Tapi Masya Allah, Allah tabaraka wa ta'ala hanya memberikan nama-nama kepada beberapa malaikat saja. Nah, yang Allah berikan namanya itu kita ketahui, kita imani, kita hafalkan. Adapun yang Allah tidak berikan nama terhadap mereka, maka kita cukup mengimani saja. Enak kan jadi muslim? Enak. Nah, muslim seperti itu. Ya, tidak ada pembebanan. Allah berikan kabar untuk mengimani namanya, kita imani. Kita mudah. Ini namanya malaikat ini, misalnya nama malaikat yang menyampaikan Jibril, sudah. Ya kan? Tidak usah kita, oh, malaikat yang yang menjaga masjid ini gitu ya. Malaikat yang mencatat amal-amal kebaikan. Siapa namanya? Tidak usah. Karena Nabi juga tidak bertanya kepada malaikat Jibril, para sahabat juga tidak bertanya kepada Rasulullah. Ya. Inilah ya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang kedua. Ya, kita yakini bahwasanya mereka punya nama di antara nama-nama mereka, kita tetapkan. Dan ketika Allah tabaraka tidak memberikan nama di antara mereka, juga kita beriman dan kita tetapkan. Dan kita imani saja secara ijmal, secara keseluruhan. Yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita mengimani atau meyakini ya bahwasanya mereka punya sifat. Mereka punya sifat. Kasifati Jibril, seperti sifat malaikat Jibril. Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa alaihi min satami'ati janah qad saddal ufuq. Seperti malaikat Jibril itu punya sifat bersayap, gitu ya, punya sifat bersayap. Ya, siapa yang mengkabarkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi bahwasanya malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Ini sifat malaikat Jibril. Ya, kemudian ada juga sifat yang ada pada para malaikat itu, wa qad yatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'atir rajulin. Terkadang para malaikat itu ya, dengan izin Allah atau dengan perintah Allah, mereka bisa berubah. Ya, bisa berubah. Dan dengan wujud manusia. Sebagaimana dalam hadis ini, hadis yang kedua, Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk berubah wujud sebagai manusia yang sempurna. Yang mana Umar kan tidak tahu tadinya, ya kan? Umar tidak tahu. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan bentuk manusia yang sempurna, yang putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya begitu. Seandainya malaikat Jibril mengepakkan sayapnya begitu, dengan wujud aslinya, kabur semua para sahabat. Ini makhluk apa kan gitu? Makhluk apa? Jadi nggak jadi nuntut ilmu jadinya. Nah, tapi Masya Allah, Allah perintahkan untuk menjadi manusia yang sempurna, wujud manusia yang sempurna. Ya, hadis ini. Wa kadzalikal malaikatul ladzi arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim. Demikian juga para malaikat yang Allah tabaraka wa taala utus kepada Nabi Ibrahim, wa Lut, Nabi Lut, kanu fi surati rijal. Ya, maka Allah perintahkan untuk berubah menjadi bentuk laki-laki yang sempurna. Ayat. Kemudian yang keempat,
Al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Kita meyakini bahwasanya mereka itu punya tugas-tugas khusus. Punya tugas-tugas khusus. Ya. Yang mana mereka punya tugas khusus, yaitu apa? Tasbih. Mereka bertasbih. Mereka bertasbih. Ini tugas khusus mereka. Ya, secara umum mereka itu bertasbih. Sebagaimana tadi, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu semuanya mereka bertasbih siang dan malam tanpa letih, tanpa bosan, tanpa henti. Nah, ini tugas mereka. Wa ta'abbudu lahu lailan wan nahara biduni malal wa fatur wala fatur. Nah, ini mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa pernah merasa bosan. Wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Terkadang mereka juga punya tugas-tugas khusus. Ya. Seperti malaikat Jibril, tugas malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Ya, tugas malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa? Lupa dulu pelajaran kelas berapa ya? Kelas 2 ya. Nah, yang ngajar di ini tahu dia. Mikail, apa tugasnya? Mengganggu rezeki. Ya, bil qitar lati al qitar bil nabat. Menurunkan hujan dan menumbuhkan apa? Tumbuhan. Nah, hujan. Nah, nanti dengan hujan itu apa? Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Ya. Sangkakala ditiup 2 kali. Jadi dalam sebuah riwayat, masya Allah, ya, malaikat Israfil itu sampai sekarang itu berada di apa? Di depan, ya, di depan sangkakala tersebut. Ya, masya Allah, berada di depan, di hadapan itu. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan tiup, sudah. Berarti dia enggak seperti kita leha-leha. Ya, kalau maaf, penjaga itu cari dulu mana jaganya. Ternyata lagi mana itu? Lagi mancing gitu, enggak. Dia senantiasa begitu, tunduk patuh. Kemudian malakul maut, bukan malaikat Israel ya. Israel itu adalah penamaan yang berasal dari Israiliyat, yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Israel, walaupun dia adalah terkenal, ya, tetapi terkenal itu belum tentu ada kebenaran di dalamnya. Tapi yang benar adalah malakul maut. Malakul maut adalah malaikat mencabut nyawa. Biqabdil arwah. Insyaallah. Setiap hari ya kerjanya ya. Kerjanya. Setiap hari mencabut. Insyaallah, kalau ada riwayat yang mengisahkan mencabut, luar biasa mencabut nyawa itu. Ya, baik. Malakal muwakkilina bil aljanahati fil arham. Ya, ada para malaikat yang bertugas untuk mencatat ketika bayi sudah berumur 120 hari 4 bulan. Allah perintah kepada malaikat untuk apa? Untuk mencatat rezekinya. Siapa nama malaikat itu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nabi juga tidak bertanya kepada malaikat Jibril. Para sahabat juga ketika Nabi mengabarkan riwayat itu, ya, nggak bertanya kepada Nabi. Terhenti sudah. Malaikat yang malaikat. Tugasnya apa? Untuk mencatat rezeki ketika ada janin berusia 4 bulan. Kemudian malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan Bani Adam. Ya. Setiap orang ada malaikat yang menyertai kita. Masya Allah. Di mana saja kita. Nah, ini masya Allah ya. Di mana saja kita. Ada malaikat yang menyertai kita, dicatatnya. Andanya kalau kita mengimani ini, masya Allah. Lihat sana tengok, enggak ada orang. Alhamdulillah. Ada malaikat sebenarnya di situ. Nah, ini kan membuahkan ada rasa pengawasan, ada rasa takut. Walaupun keimanan kita kepada Allah lemah,
tapi kita yakin ada malaikat di sini. Ya, sehingga di film-film itu ya, sering nonton film enggak? Ya, kalau ada sesuatu, malaikat berkata, ambillah. Jangan diambil itu punyamu. Syaitan di sebelah kiri, ambillah. Gitu kan? Nah, ini penggambaran saja. Ini ini untuk nonton film begitu. Baik. Ada para malaikat yang bertugas untuk bisu'alil mayyit, untuk bertanya, dua malaikatnya menanyai mayit ketika di alam kubur. Nah, itu malaikat siapa? Nah, kita tidak tahu namanya. Ya. Ada juga malaikat yang yang bertugas berkeliling ya di pagi hari. Ketika datang pagi hari kok ada yang berinfak, Allah perintahkan untuk doakan dia. Ada juga malaikat yang berkeliling di atas muka bumi. Ketika ada majelis ilmu, maka mereka mengepakkan sayapnya. Ya, lalu mereka masuk ke dalam majelis itu dan mereka mendoakan. Ini majelis ilmu. Masya Allah, ya. Ini kita imani semua. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-imanu bil malaikati, beriman kepada para malaikat itu membuahkan buah yang begitu agung ya di dalam kehidupan kita. Bahwasannya salah satunya adalah buah daripada keimanan kita kepada malaikat itu adalah kita mengetahui dengan keagungan makhluknya. Ya, berarti tadi kita telah ketahui betapa besarnya para malaikat, betapa agungnya mereka. Ini makhluknya saja begitu besar, betapa agung, menunjukkan bahwa betapa besarnya ya, yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah kepada anak Adam. Bahwasanya ketika Nabi kabarkan kepada kita ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mendoakan, ada malaikat yang mengawasi. Nah, kita semakin yakin. Ya, semakin yakin. Ya. Kemudian selanjutnya, mahabbatul malaikati ala maqamu bihi min ibadatillah. Ya, salah satu bentuk kecintaan kita kepada para malaikat yang mereka telah membantu kita, banyak hal yang para malaikat membantu kita. Yang doakan kita, mencatat amal kebaikan kita, mengawasi kita, maka kita mencintai mereka. Baik. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, pembahasan terakhir, bahwasannya ada di antara manusia itu mereka mengingkari keadaan malaikat. Ya, ada di antara mereka yang mengingkari keberadaan malaikat. Ya, mereka mengatakan bahwa malaikat itu sebuah ibarat kebaikan saja. Ibarat sebuah ibarah kebaikan. Jadi kalau ada amalan kebaikan itu malaikat. Mereka anggap bahwasanya malaikat itu tidak punya bentuk, tidak punya jisim, tidak punya badan begitu. Itu anggapan mereka. Ya, karena ini merupakan ibarat saja. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu kita berkeyakinan bahwa para malaikat itu ada, mereka punya jisim itu punya bentuk, ya, punya tangan untuk memukul, ya, punya sayap, gitu ya, bukan sebuah ibarat saja. Ya, dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengkhabarkan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan semacam itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, walau tara id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, maka para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Insyaallah, ya, memukul wajah, memukul punggung. Memukul berarti kan nggak mungkin tahu-tahu ada yang bergoyang memukul sendiri, pasti ada. Iya. Kemudian
Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim wa akhraju anfusahum. Seandainya kamu melihat orang-orang zalim ketika sakaratul maut dan para malaikat itu memukul orang-orang kafir di sini dengan tangan-tangan mereka. Serami mengatakan, keluarlah jiwa-jiwa kalian. Iya, dan seterusnya ya. Ini menunjukkan bahwa kita mengimani bahwa para malaikat itu ada, bukan ibarah saja, tapi ada, betul-betul ada. Hanya saja karena ini adalah berbeda alam dengan kita, alam ghaib, maka kita tidak tahu bentuk-bentuk mereka. Ya, kita imani malaikat ada, ya adapun bentuk-bentuk mereka, jisim-jisim mereka itu di luar daripada akal kita. Tugas kita hanya apa? Mengimani saja. Kita tetapkan apa yang telah Allah tetapkan, kita juga tetapkan apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan. Jangan diganggu juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita mesti membahas kita tentang iman kepada para malaikat. Semakin kita mengenal adanya malaikat, tugas-tugas mereka, semakin membantu daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.